Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 berisikan tentang sebuah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Sebuah nasihat yang diberikan untuk bagaimana orang-orang percaya tetap berjuang dan bertekun di dalam iman percaya mereka. Karena apa? Karena menjalani hidup sebagai orang-orang percaya itu digambarkan seperti mengikuti sebuah perlombaan lari. Tujuan yang hendak dicapai jelas, garis akhir. Dan penulis Ibrani telah memaparkan sejumlah pahlawan iman dalam perjanjian lama bahkan yang sudah masuk mencapai garis finish perlombaan lari mereka. Dalam pasal yang ke-11 kita bisa membaca dan melihat bagaimana para tokoh iman yang mereka menyaksikan perjuangan iman mereka dan pada akhirnya mereka mampu mencapai garis finish dalam hidup. Berjuang dalam iman memang tidak mudah. Akan menjadi mustahil untuk orang berhasil dalam perlombaan iman itu bila dia memikul beban dan dosa. Beban yang bisa merintanginya adalah kekhawatiran karena keinginan-keinginan duniawi. Dosa pada bagian ini merupakan ketidakpercayaan kepada Tuhan yang sudah menebusnya. Karena itu penulis Ibrani menghimbau para pembaca kitab Ibrani untuk mereka memfokuskan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan mereka. Karena Tuhanlah yang bisa memampukan mereka untuk menang dalam perjuangannya dan memberikan bagaimana sebuah teladan dalam ketekunan iman. Perjuangan iman orang Kristen memang merupakan bagian dari pertumbuhan iman Kristiani untuk mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan harus melihat semua kesulitan, tantangan, dan godaan sebagai alat Allah untuk mendisiplin dan mendidik umatnya semakin hari menjadi semakin sempurna. Justru penderitaan yang berat ini merupakan tanda atau bukti bahwa Ia menganggap kita anak-anak yang dikasihinya. Dan dalam kemahatauannya, Ia memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya, lebih dari yang bisa kita mengerti sampai saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara, satu nasihat ketika penulis Ibrani menyatakan bagaimana ketika kita menjalani hidup yang kita jalani adalah satu kehidupan yang tidak mudah. Tapi dalam menjalani kehidupan, ketika kita memberikan fokus diri kita kepada Tuhan, maka itu akan menjadi satu keyakinan bagi kita ketika menjalani hidup. Kita punya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menolong. Sama seperti para tokoh iman. Ketika mereka menjalani kehidupan, ujian,
pencobaan dan pergumulan mereka hadapi. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan, dan mereka mampu melihat setiap pergumulan dan kesulitan itu sebagai cara yang Allah izinkan untuk mereka lewati, yang membuat mereka semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Itu menjadi satu cara supaya bagaimana pada akhirnya mereka bisa dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan iman, karena mereka mampu menang dan mereka mampu menghadapi setiap persoalan. Ini menjadi satu ingatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalani kehidupan, Tuhan mau supaya kita tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Dia. Bahkan ketika pergumulan dan kesulitan terjadi, kita tetap mampu berjuang, kita tetap mampu untuk percaya karena kita punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Penderitaan dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita sebagai umat-Nya, itu menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita, dan Tuhan ingin menumbuhkan iman kita supaya kita semakin mengasihi Dia dan kita mampu menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bertekunlah dalam iman, berjuanglah dalam kekudusan, berbuatlah kebaikan sampai akhir kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita menjadi berkat, dan pada akhirnya kita menjadi teladan, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mampu bertekun dalam iman kita sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Materaikan firman yang sudah kami dengar ya Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kami mampu menjadi orang-orang yang berjuang dan bertekun dalam iman kami. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, kami bisa melihat itu sebagai sesuatu yang membentuk iman kami semakin bertambah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.